Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 232. Bang. Hua Yun rupanya tidak mengharapkan Ye Chen melakukan pertarungan jarak dekat yang mendominasi, dan dia tidak tahu betapa buruknya teknik rahasia ini, jadi dia mengambil kerugian besar ketika dia datang, dan Ye Chen mati-matian dikendalikan oleh tuannya. Setiap kali dia ingin menggunakan teknik rahasia, Ye Chen secara paksa rusak, sehingga Ye Chen memukul balik terus-menerus. Bagaimana ini mungkin? Para murid Sekte Zhengyang yang hanya ingin berteriak dan berteriak untuk Hua Yun memandang panggung dengan tidak percaya. Dalam ingatan mereka, kecuali untuk sejumlah orang, di antara orang-orang sezaman mereka juga tidak ada yang membuat Hua Yun begitu malu. Aku meremehkannya, aku benar-benar membencinya. Bukan hanya Wu Changqing, tetapi bahkan kulit wajah Cheng Kun pun menjadi sangat suram. Bakat yang diperagakan oleh Ye Chen telah berulang kali menantang garis bawah mereka yang mengejutkan. Anak ini dilahirkan oleh seekor binatang buas. Di kursi, lelaki tua di Zuge terlalu malas untuk mempelajari piring gosip, dan matanya menatap Ye Chen dengan bulat. Tidak ada misteri yang indah, pertarungan Ye Chen yang jelas dan dekat, itu benar-benar agresif dan sombong. Sangguan Bo dari rumah Sangguan tidak bisa menahan nafas. Permainan Ye Chen terlalu aneh. Hua Yun bahkan makan di tangan seorang pria, dan itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Binatang buas itu marah, anak ini tidak jahat. Aku cukup terkejut, dia tampaknya tidak sesederhana yang kita duga. Fuya mengangkat janggutnya, dan kata-katanya cukup berarti. Dan pertempuran ini telah terjadi, dan dia belum menggunakan api peri. Keturunan Dacu Xuanzong benar-benar berbakat. Xuan Chen menatap khawatir, dan sisanya hanya tersenyum lega. Bang! Saat ketiganya berbicara, Hua Yun mengambil pukulan dari Ye Chen dengan kaku dan melangkah mundur dengan cepat. Seluruh tubuh ditutupi dengan cetakan tinju, sidik jari, dan sidik jari telapak tangan. Dia malu, dan ada darah yang keluar dari mulutnya. Ye Chen harus dipukul oleh Ye Chen. Setiap pukulan akan membuatnya sangat masam. Kamu benar-benar membuatku marah, Hua Yun meraung, dan ada seorang pria listrik yang terbang di lengan bajunya. Pandangan yang lebih dekat adalah pedang pembunuh perak, yang dipegang di tangannya. Segera, pedang pembunuh perak berhembus, dan tenda perak mengelilinginya, dan sebelum pedang keluar, gas pedang yang mengamuk mengelilinginya, dan udara yang tertusuk-menusuk dan menggeram, menunjukkan betapa kuatnya pedang itu. Potongan terbang. Dengan kata-kata yang berteriak, dia melangkah keluar satu langkah, melakukan tendangan voli, dan pedang terbelah menjadi Ye Chen. Ye Chen menggulirkan tangannya dan mengambil tentakel. Dia mengepalkan tangannya dan mengangkat kepalanya. Pound! Hua Yun menebas burung kormoran raksasa, membuat suara tabrakan logam, dan percikan terang muncul. Sialan! Darah Ye Chen berkedut di dalam tubuhnya, darah bocor dari sudut mulutnya, lengannya mati rasa, dan kakinya hampir berlutut di tanah karena dia tidak bisa menahan tekanan mengerikan. Potongan terbang. Satu pedang gagal menghancurkan Ye Chen, dan Hua Yun mengayunkan pedang itu lagi. Makan rugi, kamu pikir aku akan memakannya untuk kedua kalinya. Ye Chen mencibir, melambaikan tangannya untuk mengambil langit, dan kemudian melambaikan tangannya dengan keras, menanamkan energinya di atas jari-jarinya, dikelilingi oleh kawat berapi emas dan kilat hitam, sebuah jari menusuk kekosongan. Melihat ini, Hua Yun harus mengganggu teknik rahasia, pedang terbelah Ye Chen yang terlempar oleh pedang, dan kemudian melemparkan pedang di depannya. Pound! Ye Chen memukul jari pada pedang perak membunuh Hua Yun dengan jari, memusnahkan bunga api cerah. Hua Yun mendengus, tampaknya tidak menyangka jari Ye Chen terlalu sombong, bahkan pedang panjangnya berdengung dan bergetar, lengannya bahkan sakit karenanya, dan dipukul mundur beberapa langkah. Sekarang giliranku, teriak Ye Chen, dan langkah kaki misterius Speed Shadow Tousan Fantasi datang ketika angin datang. Ketika melewati Tian-Tian, dia tidak lupa menarik Tian-Tian. Makanlah aku pedang. Ketika dia hanya 3 kaki jauhnya dari Hua Yun, dia bangkit di langit, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas Huasan. Ketika Hua Yun melihat ini, dia bergegas kembali, kecepatannya melonjak. Bang! Ye Chen menebas ke udara, tetapi membelah platform pertempuran menjadi parit besar. Apakah kamu akhirnya menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya? Ye Chen, membawa Tian-Tian, memandangi Hua Yun dengan penuh minat. Dengan pedang sebelumnya, Hua Yun pada dasarnya tidak dapat melarikan diri, tetapi dia melarikan diri, tentu saja itu tidak terblokir. Semacam pengekangan dalam tubuh. Jadi, pertempuran ini, kamu ditakdirkan untuk mati dengan sangat menyedihkan. Temperamen Hua Yun berubah, dan momentumnya meningkat satu tingkat. 2 pedang ki melingkari tubuhnya, 1 yin dan 1 yang, dan aura cahaya muncul dari kakinya. Sosok gosip yang meluap tingginya 5 kaki dan sangat aneh.
Yang paling jelas adalah alisnya, dan sebuah rune aneh muncul. Itu tergantung pada apakah kamu telah membunuhku dengan kekuatan itu. Ye Chen mencibir, dan kemudian pindah ke Tianji lagi, seperti angin, kecepatan dan campuran kekuatan. Ling Tian adalah pedang 3 kaki. Rusak. Huayun tidak mundur, tapi dia menyesalinya dengan tangan kosong dan bergegas maju dengan satu telapak tangan. Pound! Masih suara tabrakan logam, telapak tangan Huayun tampak sangat keras, dan itu benar-benar terdengar seperti dengungan. Anak baik, Ye Chen melangkah mundur, meninggalkan jejak kaki yang dalam di platform pertempuran setiap kali dia melangkah mundur. Hah! Sebelum dia benar-benar menstabilkan tubuhnya, dia bertemu dengan hantu. Menerima telapak tangan, Ye Chen segera menembak dan menepuk Huayun dengan satu telapak tangan. Hah! Tidak sampai tembakan nyata bahwa Ye Chen menemukan bahwa kecepatan dan kekuatannya ditekan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Penindasan ini tidak datang dari Moon Shadow Seven Star Ring, tetapi dari kekuatan tak terlihat yang dikelilingi oleh tubuh Huayun. Terlalu lambat, dan kekuatannya terlalu lemah. Pada saat ini, suara dingin Huayun terdengar, dia dengan mudah lolos dari telapak tangan Ye Chen, dan kemudian dengan satu telapak tangan dia membalikkan darah muntah dari Ye Chen. Hah! Hah! Kecepatan Huayun secepat kilat dan secepat kilat. Dia langsung menipu dirinya sendiri di depan Ye Chen, dan setiap kali dia menembak, dia bisa meninggalkan pengorbanan darah di tubuh Ye Chen. Selama periode ini, Ye Chen juga membuat beberapa serangan balik, tetapi baik kecepatan dan kekuatan ditekan oleh kekuatan misterius, membuat kecepatan dan kekuatan yang dapat diberikan sangat berkurang. Yin dan siklus Yang, Huayun menembak lagi, dan dua pedang Qi yang mengelilingi tubuh menyerang dengan kuat, satu melalui bahu Ye Chen dan satu melalui dada kanan Ye Chen. Dia, sial! Bagaimana situasinya? Ye Chen mengertakkan giginya dan mundur terus-menerus dengan bantuan gerak kaki misterius Shou Ying Qianhuan, tetapi dilompati naik turun oleh dua pedang Huayun Yin dan Yang. Pasti ada sebuah misteri. Ye Chen dengan samar membuka mata Xianlun, pertama melihat dua pedang Qi dari Huayun. Ini pedang Yin dan Yang Qi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit seolah-olah dia bisa melihat petunjuk, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Mungkin mereka lebih akurat untuk menyebut mereka artefak, karena itu dibuat oleh hati Huayun. Tindakan pikiran adalah dua roh pedang yang telah mengalami pengorbanan khusus. Saya tidak menemukannya ketika saya berhadapan dengan saudara Liu Yi sebelumnya. Tampaknya Huayun masih memiliki banyak kartu. Ye Chen bergumam dan mengarahkan pandangannya pada gambar gosip besar di kaki Huayun. Array Map. Melalui mata Xianlun, Ye Chen melihat beberapa petunjuk sekilas. Ia menemukan bahwa banyak rune yang digambarkan pada bagan gosip terhubung, dan ada pola tersembunyi yang muncul bersamaan dengan gosip untuk membentuk peta, dan peta ini memiliki kekuatan untuk menekan daya dan kecepatan. Kemampuan. Itu adalah bagan gosip yang menekan kekuatan dan kecepatanku. Selama aku berada di bagan gosip Universitas Wuzang, aku akan ditekan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, melihat lebih banyak misteri. Dia menemukan bahwa, sebagai penguasa peta, Huayun tidak terkendali oleh grafik gosip, tetapi juga meningkat dengan berlalunya waktu, kekuatan dan kecepatan Huayun melampaui dirinya. Anak baik, kamu akan cukup banyak. Ye Chen mencibir, masih menggunakan gerak kaki misterius untuk menghindari, mencoba menjauh dari grafik gosip, sehingga di bawah keadaan itu, mencuri pelajaran. Chapter 233. Hah, hah. Meskipun Ye Chen melarikan diri, boneka darah di tubuhnya masih muncul satu demi satu. Yun Yar dan Yang pedang Qi dan pola gosip telah dikorbankan untuk waktu yang lama. Ye Chen, aku mengerti bagaimana kamu melarikan diri. Cheng Kun di kursi yang tinggi, sekali lagi menunjukkan senyum, seolah-olah dia telah meramalkan kematian tragis Ye Chen. Yah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa biografi sejati kedua Zheng Yanzong sangat sederhana? Banyak murid Zheng Yanzong sudah berdiri, memandang Ye Chen dengan mencibir, dan kejam melihat drama di matanya. Bocah ini bersembunyi sangat dalam. Di kursi yang lain, lelaki tua Zuge memiliki mata yang cerah dan mata yang tua, dan sepertinya menghargai roh pedang dan gosip Huayun dan Yang Hua Arai. Dua metode rahasia ini memang tidak sederhana. Biyu juga membuka matanya, dan ada kilatan cahaya di mata yang indah dari waktu ke waktu. Sudah berakhir, Ye Chen dipukuli tanpa bantuan. Terus seperti ini, jangan salahkan jika kamu tidak mati. Saya menyalahkan saya. Ketika menghadapi Huayun, dia gagal memaksanya keluar dari dua metode rahasia ini. Di sisi Heng Yuezong, kata-kata rahasia Liu Yi penuh dengan rasa bersalah. Jika dipaksakan sebelumnya, Brother Ye Chen tidak akan begitu malu. Aku tidak menyalahkanmu, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Yang Dingtian mengerang. Bagaimana dengan Qi dan gosip pedang Yin dan Yang? Aneh. Si Tunan memandang Yang Dingtian, yang tahu segalanya. Pedang Yin dan Yang Qi itu adalah pengorbanan pedang yang disempurnakan dengan metode khusus. Yang Dingtian berkata perlahan, mungkin lebih akurat untuk menyebut mereka alat spiritual, karena mereka dikendalikan oleh jiwa dan pikiran, pedang itu harus ada di sana, menghancurkan gunung dan menghancurkan batu, dan menyerang dan tak tertandingi.
Ini adalah metode rahasia yang unggul dalam pertempuran jarak jauh dan serangan. Grafik gosip sebenarnya adalah peta, dan juga dikorbankan dengan metode rahasia khusus. Dengan peta, tubuh lawan berada dalam lingkup bagan gosip, kekuatan dan kecepatan akan ditekan, dan sebagai penguasa bagan gosip, tidak hanya tidak ditekan, tetapi juga meningkat, itu harus lebih dari rahasia terbaik jarak dekat dan pertahanan. Sial, setelah mendengarkan Yang Dingtian, si Tunan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Huru hara dan pertahanan memiliki pola gosip, pertempuran jarak jauh, serangan dengan energi pedang yin dan yang, baik serangan maupun pertahanan, ini adalah ritme terbuka. Hua Yun dulunya adalah biografi sejati pertama dari Sekte Zhengyang, dan itu bukan tanpa alasan. Tao Daoxan yang sebenarnya mengeluh, dua misteri ini saling bekerja sama, baik ofensif dan defensif, dan itu sakit kepala. Jadi, berapa banyak kehilangan Tuan Ye Chen? Sebagian besar akan kalah. Chu Xuaner sedikit mengerutkan kening, dan masih ada kekhawatiran di matanya. Kedua misteri ini pada dasarnya sempurna, belum lagi bahwa Hua Yun belum menggunakan takdirnya. Begitu artefak keluar, Ye Chen sebagian besar telah hilang. Boom! Sementara semua orang berbicara, ada raungan dari platform pertempuran. Ye Chen terbalik oleh telapak Hua Yun. Tubuh yang jatuh menabrak platform pertempuran. Nima, Ye Chen merangkak, tubuhnya tak tertandingi Wolverine, tubuhnya dipenuhi noda darah yang terpotong oleh energi pedang yin dan yang paling menakutkan adalah bahunya, dan semua tulangnya terbuka. Bahkan jika kamu mengalahkan dua kisah nyata Zhengyang, tetapi di mataku, kamu masih bukan apa-apa. Berseberangan, Hua Yun datang perlahan-lahan, dan pola gosip di kakinya juga bergerak bersamanya. Tubuhnya, bersenandung dan bergerak. Benarkah? Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya. Segera, Famen bermeditasi di dalam hatinya, energi vital dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, disempurnakan oleh api sungguhan, bercampur dengan energi yang diekstrak dari tulang, dan berubah menjadi ki yang berseri-seri dari titik balik matahari. Gas radon meluap melalui pori-pori tubuhnya dan menutupi permukaan tubuh, perlahan terkondensasi menjadi baju besi radon. Buang nafas sejak lahir, Hua Yun menatapnya, dan tiba-tiba memalingkan muka. Bagaimana dia bisa menjadi bawaan? Seperti Hua Yun, keempat belah pihak terkejut. Tidak. Aku harus berbicara dengannya setelah kontes hari ini. Di kursi, lelaki tua dari Zuge menyipitkan mata dan melihat cahaya matanya yang cerah. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Ye Chen lagi. Mati lemas bawaan. Yuer, dia tahu kemarahan bawaan, mengapa kamu tidak mendengarnya darimu? Di samping rumah Sangguan Bo memandang Sangguan Yuer di sebelahnya dengan tatapan yang menyedihkan. Aku tidak tahu. Sangguan Yuer tiba-tiba merentangkan tangannya. Tentu saja, yang paling mengejutkan adalah Zhou Ao. Ketika Ye Chen dipenuhi dengan sesak napas bawaan, dia duduk malas di kursi, dan dia duduk tegak, matanya yang canggung memancarkan cahaya tajam. Ini tidak mungkin. Zhou Ao jelas lebih bersemangat dari yang dia pikirkan. Aur, apakah kamu mengajarinya untuk menjadi bawaan? Gong Sun Zi, yang takjub, tidak bisa tidak melihat Zhou Ao dengan keraguan. Inilah bagaimana keluarga Zhou saya tidak menyebarkan hukum rahasia, bagaimana saya bisa mengajarinya, kata Zhou Ao buru-buru. Itu aneh. Gong Sun Zi mengerutkan kening, menatap Ye Chen, dan masih ada mata redup yang berkedip di matanya. Dibandingkan dengan mereka berdua, sisi Heng Yuezong juga saling memandang, dan akhirnya matanya diam-diam menyatu pada Chu Xuaner. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, meskipun senior menunjuk saya satu atau dua, tapi saya tidak tahu metodenya, bahkan saya tidak tahu. Profesor He Chen ada di sini. Di mana bocah itu belajar dilahirkan dengan hati nurani. Da Cuan-Cuan menggaruk rambutnya yang acak-acakan, seperti yang dia lakukan, apakah itu Yang Dingtian atau si Tunan, masing-masing menggaruk kepalanya, dengan satu di kepalanya. Tanda tanya besar. Saudaraku, ini aneh. Di sisi lain, banyak tetua berpaling ke Cheng Kun. Mata Cheng Kun sedikit menyipit, mula-mula melirik Gong Sun Zi milik King Yunzong, dan kemudian dia mengerang. Apa maksudmu, metode rahasia kibawaan King Yunzong milik Zhou Yun untuk Ye Chen? Jangan mengesampingkan kemungkinan ini, mungkin King Yunzong dan Heng Yuezong memiliki semacam transaksi pribadi, mungkin mereka dapat dikatakan bahwa mereka telah bersatu dalam arti tertentu. Begitu komentar ini keluar, mata Cheng Kun memancarkan cahaya terang, kedua faksi bersatu, apakah mereka akan bertarung melawan sekolah Zhengyang saya bersama-sama? Aku berkata, Anda keturunan Chu Xuanzong besar memang berbakat. Dong Huang, yang di tengah-tengah ketiadaan, memandang Xuan Chen dengan penuh minat, metode rahasia ini juga akan diteruskan. Xuan Chen diam, tapi ada sedikit cahaya di matanya. Dalam diskusi, mata semua orang menatap platform pertempuran. Di atas panggung, Ye Chen, ditutupi dengan baju zirah, sudah memutar lehernya dengan keras. Ini adalah penggunaan kibawaannya yang sebenarnya di pengadilan besar. Harus dikatakan bahwa kibawaan ini memang sombong. Sulit untuk mencapai titik balik setelah titik balik matahari, dan itu memang metode rahasia-rahasia pertahanan yang unggul.
Awalnya, dia siap untuk berurusan dengan Jining Suang seperti teknik rahasia ini. Namun, ia masih meremehkan kekuatan Huayun. Pedang Yin dan Yang Qi dan gosip sangat kuat, dan di bawah penindasan Moon Shadow Seven Star Ring, jika ia tidak menggunakan beberapa kartu hall, kemungkinan besar ia akan kalah. Di mana kamu belajar untuk menahan nafas secara kongenital? Berlawanan, Huayun tampak sangat bersemangat, berteriak keras, menatap Ye Chen. Di mana aku belajar untuk peduli pada kentutmu? Kata-kata Ye Chen tidak malu. Mencari kematian, dimarahi di depan umum, Huayun langsung geram, dan pikirannya keras, dan pedang Yin dan Yang Qi langsung menuju ke Ye Chen dan menembak. Chapter 234. Pound, pound, pound. Segera, suara dari dua tabrakan logam datang terlepas dari urutannya. Meskipun dua pedang Yin dan Yang Huayun mengenai Ye Chen, mereka tidak menghancurkan baju besi kiki bawaan di tubuh Ye Chen. Ada percikan api di atasnya. Buang napas bawaan, King Kong sulit dipatahkan, sangat bagus. Pertahanan Ye Chen yang sombong membuat Ye Chen tertawa keras, dan kemudian melangkah keluar dalam satu langkah, seperti selongsong menghantam gosip Huayun. Seperti di masa lalu, begitu dia tidak sebagus dalam matriks gosip ini, Ye Chen merasa bahwa kecepatan dan kekuatan ditekan. Tapi kali ini, Ye Chen bergegas masuk sendiri, dan memiliki pertahanan dominan yang sombong bawaan, yang memberinya cukup kepercayaan diri untuk menyesali Huayun dalam susunan gosip. Carilah kematian. Ye Chen datang dengan pembunuhan yang kuat. Huayun mendengus, dan segera mengangkat lengannya, segel besar berteriak. Bahu Angkuan, Ye Chen, seperti biasa, sengit dan sombong, dan tidak menambah pertahanan, menyesali telapak tangan Huayun, dan kemudian berbalik dan meninju tinju yang mandul untuk menghadapinya. Earth Seal, Huayun buru-buru melakukan konfrontasi metode rahasia. Boom, setelah penyesalan yang buruk, keduanya mulai bekerja satu demi satu. Ben Lei Palem, tinju naga, cetakan tangan Yin dan Yang. Mengguncang gunung. Boom, boom. Di medan perang, deru berlanjut, dan Ye Chen yang kuat melancarkan pertempuran rahasia dengan Huayun dalam gosip. Ia memiliki pertahanan sombong bawaan dan sombong, dukungan dan high berkapasitas besar, dan 9 budak transmisi tak berujung elemen tanah goblin. Biarkan dia menggunakan keterampilan yang tidak bermoral. Keduanya benar-benar binatang buas. Melihat medan perang yang diselimuti pedang Qi, bayangan tinju, dan sidik jari telapak tangan, para penonton kuartet tertegun lagi. Bahwa Ye Chen sangat menyebalkan. Misteri telah berlangsung begitu lama. Napas tidak hanya tenggelam, tetapi juga semakin sengit. Dia juga cukup tangguh untuk berani menghadapi Huayun dalam susunan gosip Huayun, tetapi pertahanan defensif bawaan benar-benar tidak tercakup, sehingga menutupi kekurangan kekuatan dan kecepatan. Boom, bang. Dalam argumen kuartet, raungan di medan perang belum terputus, dan keduanya tanpa sadar telah bertarung hampir 200 putaran. Apakah anak ini iblis jahat? Huayun menggeram lebih dari sekali, keteguhan Ye Chen membuatnya marah. Dia semakin ketakutan. Di bawah penindasan mutlak Xiu Wei Realm, dia tidak bisa melepasnya setelah bermain 200 putaran dengan satu orang, bahkan jika Liu Yi dan Zhou Ao tidak membiarkannya. Sangat malu. Bang, bang. Dengan dua suara keras datang terlepas dari urutannya, gas kesedihan bawaan Ye Chen meledak dan diguncang oleh muntah darah, dan Huayun tidak jauh lebih baik, pedang Yin dan Yang Qi di penjara, dan pola gosip di kakinya juga hancur. Pertempuran itu sengit, dan pertempuran itu berlumuran darah. Di satu sisi, Ye Chen berlumuran darah, dan tubuhnya terpapar di banyak tempat, seperti Sura. Di satu sisi, Huayun mencukur rambutnya, dan tubuhnya yang berdarah tak terhitung jumlahnya. Wajahnya yang berdarah tampak kuyu, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat ini, pertempuran sudah mencekam. Hai, sial, anak ini tidak cukup biasa untuk bertarung. Ye Chen terengah-engah, dan dia penuh vitalitas. Dia terpesona oleh nafas yang dipukuli, dan kibawaan yang mendominasi juga dipukuli dan dipecahkan. Kekuatan Huayun dan harus mengejutkannya. Saat dia kagum, gebrakan datang dari seberang, alis Huayun mengelilingi jiwanya, dan sinar cahaya melesat ke udara. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ini adalah pagoda yang sangat indah, dihiasi dengan manik-manik spiritual yang cerah, telah tumbuh dengan cepat dan besar, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kemuliaan ilahi yang cerah. Mau tidak mau kaget, itu benar, Huayun mengubah nasibnya. Dia dipukuli tanpa daya, Ye Chen seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh. Keuletan vitalitasnya membuatnya gila, dan dia hampir tidak bisa menang tanpa menggunakan senjata hidupnya sendiri. Tentu saja, begitu leluhur kelahiran keluar, dia sudah menjadi pecundang dalam arti tertentu. Sebagai ranah sejati dan biografi sejati kedua dari Sekte Zhengyang, di hadapan ranah seseorang, dia benar-benar menggunakan leluhur kelahiran. Ini bukan untuk kehilangan. Apa? Dia menggunakan takdirnya, yang secara alami menyebabkan keributan di bawah ini. Ye Chen juga telah diiblis, dan Huayun yang terpaksa menggunakan takdirnya, kekuatan pagoda yang indah itu tidak sebanding dengan roh-roh biasa. Tapi jika Huayun menang, itu tidak akan terhormat.
Tidak masuk akal, untuk bertarung dengan ranah sendiri harus menggerakkan takdir, kecuali para murid dari Sekte Zhengyang, dan tidak ada orang lain. Orang tua Zhuge tidak menghindar dari kata-katanya. Pada saat ini, ia memiliki gaya pendahulunya, meluruskan mengacu pada Cheng Kun di kursi tinggi. Pendahulu Zhuge benar, itu adalah suara pertama Gong Sun Zi untuk bergema, pasukan King Yunzongnya kewalahan, dan dia tidak diejek oleh Zheng Yangzong, dan dia dihukum dengan benar. Saat yang tepat untuk ejekan, bisakah dia melepaskannya? Melihat kursi tinggi lagi, wajah Cheng Kun tiba-tiba menjadi panas ketika dia dihotbahkan oleh pria tua Zhuge dan Gong Sun Zi. Ini adalah wajah telanjang dan telanjang. Sampai sekarang, pertarungan telah benar-benar melebihi harapannya. Huayun tidak hanya gagal memenangkan Ye Chen, tetapi juga sangat menyedihkan ketika dia dikalahkan oleh Ye Chen. Dia dipaksa untuk mengorbankan nasibnya sendiri. Ini adalah Yu Huayun. Dalam hal ini, baginya untuk menjadi kun-kun, ini untuk Zheng Yangzong, itu bukan hanya kehilangan muka. Ye Chen, jangan berkelahi, turunlah. Di sisi Heng Yezong, Chu Xuaner telah berdiri, terlihat bermartabat, dan memiliki keagungan menjadi seorang tuan, bukan nada negosiasi, tetapi nada perintah. Sebagai ranah yang kuat dan kuat, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat dominasi takdir Huayun, begitu kekuatannya pulih, tidak mustahil untuk menghancurkan Ye Chen menjadi abu terbang di tempat. Ayo, turunlah. Da Chuan-Chuan dan Dao Xuan juga bangun satu persatu, ekspresi mereka positif, bukan itu yang bisa kau lawan. Ya, tidak apa-apa untuk bertanya satu atau dua kali. Selain itu, dia adalah kisah nyata sejati Zhengyang dan biografi sejati kedua dari Sekte Zhengyang. Bahkan jika Anda kalah, Anda akan menjadi pemenang. Si Tunan juga berdiri satu persatu. Jika mereka bertarung lagi, itu akan sangat mengancam jiwa. Di atas panggung, mendengarkan kata-kata orang banyak, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat ke sisi Heng Yuezong, dan akhirnya mengarahkan matanya pada tubuh Chu Xuan. Melihat ekspresi kekhawatiran Chu Xuan, dia merasa hangat. Lonjakan, Tuan, apakah Anda benar-benar sangat tidak mempercayai murid itu? Ye Chen tersenyum sedikit, tetapi tidak bermaksud untuk turun. Jangan membodohi dirimu sendiri, bentak Chu Xuaner, sudah ada keinginan untuk bergegas ke platform. Tuan, yakinlah, aku tidak bisa mati. Ye Chen menoleh, lalu memutar lehernya dengan keras, dan baju kurban bawaan ditawarkan lagi, dan tentakel yang dimasukkan ke dalam platform pertempuran juga dipegang di tangannya, lalu menatapnya. Dengan pagoda indah yang tergantung di udara, kekuatannya telah mencapai titik ekstrim. Mati, Huayun tampak tercengang, tangannya tercetak, dan dengan suara keras, pagoda indah Ling Tian tertekan. Melihat ini, Ye Chen mengepalkan tangannya ke tentakel dan mengangkat kepalanya. Chapter 235. Klik, klik, pagoda indah Susiling terlalu kuat, dan sebelum benar-benar turun, momentum kuat menghancurkan platform pertempuran, dan retak terhubung menjadi satu, dan dengan cepat menyebar ke tepi platform pertempuran. Boom! Dalam sorotan, pagoda yang indah itu jatuh tiba-tiba. Pound! Kemudian, itu adalah suara tabrakan logam, dan pagoda yang indah itu ditekan di atas langit. Hah! Ye Chen memuntahkan percikan darah, dan suara patah tulang terdengar samar di lengan dan tangan tulang. Darah di tubuhnya jatuh, tetapi dia ditekan oleh kematian. Tubuhnya berada di bawah tekanan besar. Kakinya bengkok dan gemetar, dan akhirnya dia setengah berlutut di tanah. Brengsek, benar-benar membawanya. Keempat sisinya ngeri. Bocah ini benar-benar dia. Mom iblis jahat. Ini adalah pagoda yang sangat indah yang telah begitu tahan terhadap Huaxia. Menekan senjata sihir bawaan Brother Huayun, dia. Para murid Zheng Yangzong membuka mulut mereka satu persatu, dan mata mereka tidak dapat dipercaya. Apa yang bisa mereka lihat mengejutkan. Pada saat ini, bahkan Cheng Kun di kursi tinggi terkejut. Satu Yuan, ini. Bahkan pagoda indah yang harus aku perlakukan dengan hati-hati, kamu benar-benar membawanya. Di sisi lain, Biyu di samping lelaki tua di Zhuge melihat ke platform pertempuran, Yukou sedikit membuka, dan ekspresinya bahkan lebih terkejut. Melihat kulit Chu Xuaner lagi, mereka terkejut dan tidak bisa menambahkan lagi. Kekuatan Ye Chen sekali lagi mematahkan garis bawah mengejutkannya. Aku tidak menduganya. Ada juga seruan dari Dong Huang Taixin dalam ketiadaan, dan dia menatapnya dengan seringai. Saya berpikir bahwa rumah dari 3 kontes besar hanya tubuh Xuanling. Sekarang tampaknya bahwa satu lagi. Pagoda indah itu bukan senjata sihir biasa. Bahwa Ye Chen dapat membawanya turun benar-benar di luar dugaanku. Di sisi Fuya, ekspresinya lebih dari mengagumkan. Bakat ini disebut kejahatan. Xuan Chen tidak bisa menahan napas. Ibunya, pagoda ini bukan kesombongan biasa. Di atas panggung, meskipun Ye Chen memblokir pagoda penyembah berhala yang menentang nasib Huayun, itu tidak terlalu tidak nyaman. Anda tahu, betapapun kuatnya dia hanyalah ranah seseorang, dan dia bertentangan dengan dunia nyata. Selain itu, pada saat ini, dia masih di bawah penindasan cincin bintang 7 bulan, dan kekuatan tempurnya hanya bisa kurang dari 60%.
Berdasarkan keadaannya saat ini dan budidaya sebagai artefak spiritual yang dapat memblokir Huayun, itu sudah cukup untuk meremehkan ketiga murid. Sudah, belum berakhir. Dalam seru ketiganya, raungan Huayun terdengar di platform pertempuran. Ye Chen bahkan menolak paksaan senjata sihirnya sendiri. Ini adalah bagaimana ia tidak bisa menerimanya dan membuatnya dengan panik menggerakkan sidik jarinya dengan panik. Tiba-tiba, pagoda yang indah itu bergetar, menjadi besar lagi, dan mendarat di medan perang, sementara Ye Chen yang tahan keras juga dimasukkan ke dalam pagoda dan ditekan oleh pengekangan di dalamnya. Ini adalah keuntungan dari ranah kerajaan. Artefak takdir dimotivasi oleh kekuatan spiritual, dan masing-masing artefak takdir secara hati-hati dicap dengan larangan, atau menyerang atau menyegel formasi. Ketika para beku di alam fana dibawa masuk, kecuali jika penguasa spiritual menerapkan belas kasih, sebagian besar dari mereka yang tertindas akan terbunuh di dalamnya. Saat menghela nafas Ye Chen ke pagoda yang indah, dia menghela nafas. Mampu menolak pagoda yang indah tidak berarti bahwa itu tidak akan ditekan. Setelah dikumpulkan, sebagian besar akan dihancurkan. Banyak orang tampaknya telah melihat pemandangan di mana Ye Chen dihancurkan menjadi abu terbang. Itu adalah kerajaan untuk menang. Melihat Ye Chen ditekan oleh Linglong Pagoda, mereka lega ketika mereka menjadi Cheng Kun, dan mata mereka penuh dengan kekejaman. Tidak peduli apapun, pemenangnya adalah Zheng Yangzong mereka. Tidak peduli seberapa mengerikannya, bukankah itu mati? Murid-murid Zheng Yangzong mulai menjadi sombong lagi, dan kata-katanya tidak malu-malu. Nima, pria tua dari Zuge berdiri dan bersumpah di depan semua orang. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Ye Chen, dia masih menyukai pria kecil ini. Jika ditekan di tempat oleh Linglong Pagoda bunuh, dia masih merasa sangat tertekan. Ye Chen, di sisi rumah Sangguan, pipi Sangguan Yuer sudah pucat, dan jika orang yang dia inginkan dibantai, itu akan sangat menyakitkan. Aku Heng Yuezong kebobolan dan membiarkan Ye Chen. Yang Dingtian tiba-tiba berdiri dan menatap Cheng Kun di kursi tinggi. Oh, Cheng Kun duduk malas di kursinya, memutar ibu jari dengan santai. Dia hanya tersenyum mendengar kata-kata Yang Dingtian, aturan dari 3 perbandingan besar lebih baik daripada siapapun. Jelas, Ye Chen ingin mengaku dan membiarkannya berbicara. Itu melanggar aturan bagi Anda untuk mengaku. Sialan apa aturannya? Si Cuan Qi yang besar itu tidak mengenai satu tempat, dan membuka mulutnya dan memarahi. Ye Chen ditekan, bisakah kamu masih bicara? Aku tidak bisa menahan kursi itu. Cheng Kun mengangkat alisnya, dan dengan tak berdaya merentangkan tangannya. Cheng Kun Daoyou, tolong juga menjual kebaikanku Heng Yue, biarkan aku dan murid-muridku. Chu Xuaner membungkuk tangannya, sikapnya sangat rendah hati, dan nada suaranya juga tersirat. Chu Xuan, ini bukan isyarat mengemis. Cheng Kun melirik Chu Xuaner di bawah, hanya senyum nakal. Lalu bagaimana aku melakukan itu, kamu akan membiarkan aku Ye Chen. Berlutut dan memohon padaku, kata Cheng Kun, tidak lupa menepuk debu yang tidak ada di bahunya. Kamu, miliknya, sialan. Sungai temperamental yang keras tiba-tiba minum keras, dan momentum yang kuat tiba-tiba muncul. Bahkan Yang Dingtian dan angin tidak memiliki jejak, mereka juga kejam, dan membiarkan Chu Xuaner berlutut. Ini adalah sungai besar, malu. Kenapa? Aku ingin membuatnya tidak mungkin di sekte Zheng Yangku. Cheng Kun mendengus, dan banyak tetua di sampingnya juga meledak, masing-masing dengan semangat mereka sendiri, seolah-olah tembakan penghancur pedang yang mengerikan keluar pada saat berikutnya. Boom, boom, momentum kedua belah pihak bertolak belakang, gempa itu meraung di kekosongan, dan ada posisi untuk bermain di tempat. Perubahan ini menyebabkan semua pihak terkejut, seseorang telah mengorbankan kekuatan spiritual tubuh untuk melindungi juniornya. Di tempat kejadian, pedang itu tegang dan atmosfernya tertekan hingga ekstrim. Saudaraku, Chu Xuaner menghentikan Yang Dingtian dan kemudian memandang Cheng Kun di kursi tinggi, dan berkata dengan ringan, aku berlutut. Kakak, jika kamu sudah bisa menyelamatkan Ye Chen, tidak apa-apa untuk berlutut sekali. Chu Xuaner membisikkan senyum, wajahnya agak pucat, tetapi dia membuka jubahnya di tempat, dan tubuh Jiao Sun gemetar untuk berlutut. Menarik, melihat Chu Xuaner seperti ini, drama Cheng Kun di kursi tinggi tersenyum, dan dia sudah mengirimkan pesan ke Huayun. Bahkan jika Chu Xuaner berlutut, Huayun akan menghancurkan Ye Chen di tempat. Kamu adalah penguasa sebuah sekte, kuharap kamu tidak melanggar kata-katamu. Chu Xuaner berkata lagi, kaki batu giok telah ditekuk. Namun, pada saat ini, pagoda besar dan indah yang berdiri di platform pertempuran mendengung dan bergidik. Chu Xuan, jika kamu berani berlutut, aku akan menjadi iblis di tanah. Raungan Ye Chen datang dari Menara Linglong. Chapter 236. Tiba-tiba, kaki Chu Xuaner diperbaiki di sana, dan dia menatap Menara Linglong. Raungan Ye Chen, bergema tak terbatas di telinganya, tampaknya penuh dengan sihir yang tak tertahankan, biarkan pikirannya gemetar. Pound, suara tabrakan logam datang dari Menara Linglong, lebih tepatnya suara tinju membom Menara Linglong, karena cetakan tinju sudah muncul di Linglong, dan itu sangat mempesona.
Belum ditekan. Kuartet ngeri sejenak, memandangi pagoda Linglong dengan tak percaya. Pound! Bunyi tabrakan logam lagi, cetakan tinju kedua di menara Linglong muncul. Hah! Karena itu adalah takdir dari takdir, Huayun menyemburkan darah di tempat, dan melihat pagoda indahnya dengan tak percaya. Buka aku! Raungan di menara Linglong terdengar melalui langit, dan kep tangan ketiga muncul di menara Linglong. Klik! Sebuah pukulan jatuh, dan itu adalah suara yang tajam, dan celah kecil muncul di menara yang indah. Aku menyesali senjata ajaib dengan tangan kosong. Para penonton penuh dengan ketakutan, dan bahkan orang-orang Zheng Yangzong tidak bisa mempercayainya. Menekan aku. Huayun memuntahkan darah lagi, dan kemudian dengan panik menggerakkan tangannya dengan kedua tangannya untuk menghidupkan kembali larangan membunuh yang mengerikan di menara yang sangat indah, yang akan menghancurkan Ye Chen Zheng. Aku tidak butuh apa-apa, sepasang tinju akan menghancurkan menara Linglongmu sampai remuk. Geraman Ye Chen bahkan lebih kuat di menara Linglong. Pound! Setelah itu, Ye Chen meninju lagi, dan tinju ini memungkinkan celah sebelumnya pada menara menyebar ke puncak menara tanpa batasan. Hah! Dengan ludah darah, Huayun meludah sejauh 3 kaki, dan menendang ke belakang. Karena serangan balasan yang kuat, seluruh tubuh bermandikan darah. Melihat itu adalah sosok hula darah. Berikan padaku. Dengan raungan terakhir, Ye Chen meninju menara Linglong dengan pukulan, dan dia meledak dengan darah. 8 kekurangan. Begitu dia bergegas keluar, Ye Chen membalikkan tangannya dan menghancurkan menara Linglong yang rusak. Dalam adegan ini, semua orang terkesan ketika mereka melihat Ye Chen yang berdarah. Mereka ditekan di bawah pagoda yang indah, tetapi mereka bahkan bergegas keluar dan memecahkan pagoda yang indah itu. Ini, terlalu banyak orang yang terkejut menjelaskan semuanya. Ditekan oleh menara Linglong, dia menyesali senjata ajaib dengan tangan kosong dan mematahkannya. Seberapa kuat kekuatan Ye Chen? Dunia ini benar-benar gila, kapan Yuan menjadi begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Dalam adegan seperti itu, Rao Chengcheng dari kursi tinggi berdiri dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Biyu, catatannya sudah cukup untuk menghancurkan harga dirimu. Pria tua di Zuge mendengus, tidak lupa melirik Biyu di sampingnya, kau tahu, dia hanya pribadi metaverse. Aku meremehkannya. Bi Anda mengerutkan bibirnya. Jika kemenangan Ye Chen membuatnya sedikit terkejut, tapi sekarang adegan ini benar-benar mengejutkan. Aku tahu itu. Dibandingkan dengan Biyu, wajah Sangguan Yuer membuat Sangguan Bo merasa lebih dari mereka. Bahkan ada kilatan air samar di mata gadis kecil yang cantik, yang membuat mereka benar-benar keliru. Di sini, Chu Xuaner masih menatap platform pertempuran. Chu Xuan, jika kamu berani berlutut, aku akan menjadi iblis di tanah. Kalimat ini masih menghantui pikirannya, tampak penuh dengan sihir, sehingga dia tidak berani berlutut, juga tidak berlutut, dan sekarang dia masih dalam keadaan pusing, tidak peduli seberapa samar-samar menolaknya. Oke, mendominasi. Si Tunan sudah melompat kegirangan, mendengkur keras di seluruh dunia. Heng Yue memiliki murid ini, aku sangat lega. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, kecuali kegembiraan di matanya, itu melegakan, tawa itu sangat bahagia. Kakak, saat semua orang bersorak, Chu Linger menepuk Chu Xuaner yang masih linglung. Linger? Dia, seperti apa dia? Aku tidak percaya. Raungan Huayun telah berdering di platform pertempuran. Dia memakai kepalanya seperti hantu dan menghunus pedang pembunuhnya. Kemudian dia menyeka darahnya di tubuh pedang, dan kemudian sebuah rune muncul. Gosip, Yin dan Yang janji. Banyak orang telah melihat apa yang akan dilakukan misteri Huayun. Hah? Di sisi yang berlawanan, Ye Chen juga mengeluarkan pedang Taiji, meletakkan pedang di depan, menyeka darah di tubuh pedang, dan kemudian pedang Taiji berdengung dan bergerak, dan sebuah rune muncul, terbang keluar, mengelilingi Ye Chen, dan berkumpul dengan sendirinya. Sebuah gosip tentang Taichi. Taichi Yantian. Semua orang belum pulih dari keterkejutan sebelum mereka melihat gosip Taichi yang telah dikumpulkan Ye Chen. Taichi yang non-misteri, Liu Qi, memainkan langit, ya kan Chen. Di sisi Heng Yezong, Yang Dingtian dan mereka sudah melihat Liu Yi. Mereka terkejut, Yier, kamu telah melewati Taichi Yantian kepada Ye Chen. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini bukan rahasia, hanya keluarga Liu. Itu aneh. Semua orang terkejut, melihat ke platform pertempuran lagi. Kamu bahkan bisa melakukan Taichi di langit. Huayun juga dengan jelas melihat metode rahasia apa yang hendak dilemparkan Ye Chen, dan wajahnya yang sudah kejam tampak bahkan lebih menakutkan. Hari itu kamu mempermalukan broter Liu Yi, dan hari ini aku akan menggunakan pedangnya dan teknik rahasianya untuk mengalahkanmu dengan penuh semangat. Suara Ye Chen keras dan matanya lebih kencang dari sebelumnya. Begitu kata ini keluar, Yang Dingtian dan mereka baru saja mengerti, mengapa Ye Chen meminjam pedang Taichi Liu Yi ketika dia datang ke pertikaian. Arti aslinya ada di sini. Dia ingin menggunakan pedang Liu Yi dan teknik rahasianya untuk mengalahkannya dengan cara yang cerah dan lurus. Huayun, Yin dan Yang janji.
Taichi Yantian. Saat kerumunan mengerang, Ye Chen dan Hua Yun sudah mulai memegang pedang mereka dan menunjuk satu sama lain. Kuku yang menarik perhatian, gosip Taiji dan gosip Yin yang dengan susunan rune dan tabrakan bertabrakan. Boom! Tiba-tiba, auman teror terdengar di sekitar. Kemudian, lingkaran aurora yang menakutkan berpusat pada dua rune dan gosip, dan dengan cepat meluas. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitar venue langsung terputus oleh pinggang, tetapi dinding batu yang keras terpotong seperti tahu. Boom! Dengan raungan lain, Yin dan Yang Hua Yun runtuh, dan masing-masing rune dihancurkan oleh gosip Taiji sepanjang jalan, dan ruang terdistorsi, dan Hua Yun yang jijik dipukul oleh gosip Taiji yang akan datang. Hah! Segera, Hua Yun memuntahkan darah, dan seluruh orang itu pergi. Hah! Ye Chen sangat cepat, seperti angin. Dia membunuh 2 atau 3 langkah ke tempat di mana Hua Yun akan jatuh. Pada saat Hua Yun hendak jatuh di platform pertempuran, dia memegang satu kaki, dan kemudian Hua Yun tertegun. Setelah satu putaran, dia menghantam panggung. Boom! Tiba-tiba, darah berceceran di platform pertempuran, batu-batu hancur jatuh dan platform pertempuran keras dihancurkan dari lubang berbentuk manusia oleh tubuh Hua Yun. Hah! Hua Yun memuntahkan darah pada ketinggian lebih dari 3 kaki, dan 5 organ dalam dan 6 anggota tubuhnya semua bergeser. Tulang dan meridiannya patah, dan sebagian besar tubuhnya rusak. Tubuhnya terdistorsi. Datang lagi. Ye Chen yang kokoh menggerakkan Hua Yun lagi dan menghancurkannya lagi. Deru itu begitu keras sehingga bahkan platform pertempuran bergetar, dan kerikil itu jatuh dari platform pertempuran. Chapter 237. Bang! 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 Dengan suara keras, binatang seperti Ye Chen menghancurkan Hua Yun di platform pertempuran lagi dan lagi. Setiap kali raungan berdering, itu membuat hati kecil semua orang bergetar. Itu adalah adegan berdarah yang membuat orang terlihat mengejutkan. Su begitu mendebarkan sehingga mata semua orang begitu mencolok, sehingga tidak ada yang menghentikan mereka, bahkan orang-orang Zeng Yang Zong tampak bodoh. Saya tidak tahu kapan deru di platform berhenti. Melihat Hua Yun lagi, dia sudah menjadi lelaki berdarah. Dia tidak bisa melihat bentuk manusia. Bahkan jika ibu dan ibunya ada di sini, mereka mungkin tidak bisa mengenalinya. Ini tidak mungkin. Hua Yun menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Dia dikalahkan di dunia seseorang. Untuk mengatakan bahwa Hua Yun mampu membawanya, tapi Ye Chen telah membantingnya berkali-kali sehingga dia tidak bisa jatuh dalam kebodohan, dia hanya bisa menontonnya, dia tidak bisa bergerak, dan seluruh tubuhnya pada dasarnya patah. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen melirik Hua Yun dengan acuh. Hah? Hua Yun tidak tahu apakah itu terluka atau apa, semburan darah memuntahkan Lao Gao, dan seluruh orang pingsan. Ye Chen, menang. Pertemuan yang tenang itu dipecahkan oleh suara kecil. Tiba-tiba, tempat itu mendidih, dan suara-suara diskusi naik satu demi satu, membentuk gelombang laut bersama, dan itu adalah suara seruan dan detak lidah. Ya, Ye Chen menang lagi, dia tidak hanya menang, tetapi juga menciptakan legenda sendiri, dia adalah orang yang paling tidak disukai, tetapi dia pergi ke final. Itu adalah Bai Yi, bahkan biografi sejati kedua dari Zeng Yang Zong dikalahkan olehnya. Dalam argumen kuartet, Ye Chen di platform pertempuran telah menginjak tubuh Hua Yun, dan kemudian menatap Cheng Kun di kursi tinggi dengan penuh minat. Ini adalah biografi sejati kedua dari Zeng Yang Zong Anda. Ini lelucon. Gumam Ye Chen, membanting tanah, dagunya terangkat tinggi, tapi bukan provokasi, tapi semacam kepercayaan diri. Adegan ini, wacana ini, membuat semua orang menggaruk-garuk kepala, bagaimana perasaan mereka di tempat yang telah mereka lihat dan dengar. Akrab, tidak akrab, tentu saja, mereka akrab, dan tentu saja mereka akrab. Ketika Heng Yue Zong Liu Yi dan Zeng Yang Zong Hua Yun berhadapan satu sama lain hari itu, Liu Yi kalah. Bukankah Hua Yun menginjak Liu Yi seperti Ye Chen menginjaknya? Bahkan kata-kata yang diucapkan pun sama. Tampar, sangat, keluar campuran, selalu harus membayar kembali. Pikiran yang tidak bisa dijelaskan dalam hati semua orang adalah kalimat ini, bagaimana Anda mempermalukan orang lain hari itu, hari ini Anda dihina secara utuh, dan penghinaan itu masih menyentuh hati. Cheer, really cheer, arah Heng Ye Zong, Yang Dingtian tidak bisa menahan tawa. Sekte Zeng Yang mempermalukan Heng Ye Zong hari itu. Hari ini, Ye Chen juga memukul balik, mengalahkan Hua Yun dengan pedang dan teknik rahasia Liu Yi, dan sekarang melangkah seperti Liu Hua menginjak Liu Yi. Dengan Hua Yunnya, bahkan kata-katanya sama saat ini, bagaimana membuat orang tidak bahagia. Melihat Kun lagi, wajah itu bukan lagi wajah, suram dan menakutkan, seperti itu ditutupi dengan es, dan kekuatan pembunuh sedingin es tidak bisa dihentikan, menatap Ye Chen di bawah. Ye Chen tidak takut, dia menginjak Hua Yun dengan satu kaki dan memeluk dadanya dengan kedua tangan. Dia memandang Cheng Kun dengan penuh minat. Kupikir kisah nyata kedua dari Sekte Zeng yang akan dilarang untuk dilawan. Sekarang sepertinya itu adalah tas jerami. Ye Chen,
Cheng Kun sangat marah sehingga dia tiba-tiba bangkit, dan menghancurkan meja dan kursi di sampingnya dengan satu telapak tangan. Biarkan tuanku berlutut pada kamu, apakah kamu layak mendapatkannya? Ye Chen mendengus, menendang Hua Yun dari panggung. Kamu, Cheng Kun tidak menghela nafas, dan hampir tersedak karena luka dalam. Sejak awal, dia tidak pernah melihat Ye Chen secara langsung, tetapi ini adalah murid yang dia pandang rendah, tapi dia terkejut berulang kali, menghancurkan 3 kisah nyata Zeng Yang secara berturut-turut, tetapi orang ini adalah orang yang pernah bergegas menuruni gunung limbah. Wajah Cheng Kun berubah dari dingin ke panas. Mata kuartet itu konyol dan konyol, murid yang berbakat itu didorong turun gunung. Sekarang, sebagai sekolah tua Zeng Yang, dia telah menjadi bahan tertawaan karena dia satu demi satu. Cheng Kun sangat marah, bakat seperti itu marah, dan orang yang ditinggalkan oleh mereka melanggar rencananya 3 atau 5 kali. Dia berpura-pura tinggi, dan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kinerja Ye Chen selama ini jelas membuktikan bahwa dia salah, tetapi bagaimana dengan itu, mengetahui bahwa dia salah, tetapi dia tidak akan pernah mengakuinya. Melihat wajah jelek Cheng Kun, lelaki tua Zuge takut bahwa dunia tidak akan kacau lagi. Heng Yue sudah menyerah, tetapi beberapa orang menyukainya. Muat lagi, lihat, bercabang. Itu disebut retribusi. Zugeyu, ini sekte Zeng Yang. Cheng Kun, geram, berteriak. Kau membuatku takut. Zugeyu menunduk, Zeng Yang Zongdi. Zeng Yang Zong masih belum bicara. Biarkan saja Lao Su mengatakan Lao Su adalah sebagian, perasaan ini, keren. Kamu, saat keduanya melotot, Ye Chen telah melompat dari panggung. Anak baik, newbie, si Tunan, seperti biasa, melangkah maju dan meninju Ye Chen. Kamu bergidik, ringan. Ye Chen memarahi, dan tepat ketika dia membuka mulutnya, darah mengalir keluar. Melihat posturnya yang tidak begitu baik di pagoda yang indah sebelumnya, dia pasti telah membayar harga yang kecil. Ayo, makanlah. Chu Xuaner buru-buru melewati obat mujarab, dan kemudian dia masih menatap Ye Chen. Tuan, jangan membuatmu malu. Ye Chen menyeringai, tetapi masih memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Itu tidak memalukan. Culinger berkumpul, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memberi Ye Chen gemetar. Kamu gila sekarang. Kamu menakuti adikku dan tidak berani bergerak. Kamu pandai itu. Petik 2. Ye Chen batuk, tahu apa yang dikatakan Culinger. Meskipun dia ditekan di pagoda yang indah sebelumnya, dia dapat dengan jelas mendengar kata-kata di luar, terutama ketika dia mendengar bahwa Cheng Kun akan membiarkan Chu Xuaner berlutut, dan darahnya sepertinya terbakar. Naik. Pada saat itu, kekuatan sihir eksklusif tubuh perlahan pulih. Jika kamu berani berlutut, aku akan menjadi iblis. Kalimat ini bukan lelucon. Jika Chu Xuan berlutut, ia kemungkinan akan jatuh ke jalur sihir. Tuan, saya baru saja merasakannya. Saya takut Anda benar-benar berlutut kepada Cheng Kun. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan menatap Chu Xuaner. Berhenti bicara tentang masalah ini, Chu Xuaner berkata dengan tergesa-gesa, tetapi melihat tatapan Ye Chen dengan cepat berubah secara tidak sadar, seolah menatap mata Ye Chen, sehingga dia akan menyentuh semacam tabu. Pergi, aku menunggu Ye Chen Xinggong malam ini. Yang Dingtian melangkah masuk dan tertawa dengan sangat baik. Bagaimanapun, Yang Dingtian menggoyang-goyangkan jubahnya dan berjalan keluar dari venue, punggungnya tegak, dia hanya merasakan semangat dan kegembiraan, bahkan saat dia mengambil alih pengajaran Heng Yue. Chapter 238. Heng Yue dan kelompoknya memimpin dan berdiri di bawah sorotan, tetapi semua orang tahu bahwa sorotan sebenarnya adalah Ye Chen mengenakan jubah berdarah. Setelah Heng Yue, di bawah kepemimpinan Gong Sunzi, King Yunzong juga berjalan keluar dari tempat itu, tapi itu suram. Kisahnya yang sebenarnya tentang 9 awan besar telah dihancurkan oleh tentara, dan Heng Yue, yang membuatnya tidak disukai, benar-benar masuk. Di final, sampai batas tertentu, dia dan King Yunzong juga ditampar di mata publik. Di akhir kompetisi, kekuatan kuartet yang menyaksikan pertempuran juga keluar, meskipun saat ini hanya ada satu duel, itu lebih indah dari yang dibayangkan. Ketika hanya Zeng Yang Zong yang tersisa di venue, raungan cemberut Cheng Kun akhirnya berteriak, dan seluruh langit bergetar. Saudaraku, kita, Wu Changqing berjalan menaiki kulit kepala. Wu Changqing, setelah 3 perbandingan besar, kamu bukan lagi kursi pertama dari aula penegakan hukum, keluarkan aku. Cheng Kun menyela kata-kata Wu Changqing secara langsung. Dia marah, seperti singa liar, dan keluar dari binatang buas primitif. Meskipun Wu Changqing merasa sangat sedih, dia tidak berani mengatakan apapun. Bukankah ini kesalahan besar yang dia buat? Terkadang dia mungkin berpikir bahwa jika dia baik pada hari itu, mungkin situasinya akan sangat berbeda hari ini, tetapi dia telah kehilangan semua kebenciannya dan dia sangat tinggi pada hari itu sehingga dia tidak akan pernah mengharapkan kejutan beruntun hari ini. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin melirik kegilaan Cheng Kun di bawah, dan tidak bisa menahan tawa bibirnya. Orang ini berpikiran sempit sehingga dia bisa menjadi penguasa sebuah sekte, yang benar-benar membuka mata saya.
Dibandingkan dengan Gong Sun Zi dan Cheng Kun, Heng Yue yang Ding Tian lebih berpikiran terbuka. Fu Ya tersenyum sedikit. Tapi kejujuran ini, di dunia yang bermasalah ini, kamu harus menderita kerugian besar. Dong Huang berbisik terlalu banyak, tetapi kata-katanya memiliki banyak makna yang mendalam. Lihat. Dalam waktu dekat, Qing Yun dan Heng Yue akan menjadi Zheng Yang Sung dianeksasi. Ya, jika tubuh roh misterius tumbuh, itu akan cukup untuk menyapu satu kasus. Aku tidak berbicara tentang tubuh roh misterius. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, tidak lupa melirik Lingshan yang ditutupi dengan lingkaran sihir, dan ada cahaya tersembunyi yang berkedip di mata yang indah. Zheng Yang Song memiliki sesuatu yang sangat menarik, tetapi hal yang menarik ini ditakdirkan untuk menjadi bencana besar bagi faksi Heng Yue dan Qing Yun. Pada malam hari, setelah hanya makan sesuatu, Ye Chen mengunci diri di loteng. Hari ini, ia telah memasuki hegemoni terakhir, dan satu-satunya lawan yang tersisa adalah Jining Xuang dari Sekte Zheng Yang. Seperti yang dia katakan, dari awal, 3 pertandingan besar ini hanya diidentifikasi oleh Jining Xuang. Ini adalah kepercayaan diri yang kuat, percaya diri bahwa dia bisa berjuang sampai akhir. Dia tahu bahwa kekuatan Jining Xuang jauh dari sebanding dengan Hua Yun dan Zhou Wao. Dia bahkan tidak tahu peluang keberhasilannya, karena apa yang dia dengar sebelumnya hanya legenda tubuh misterius. Pertikaian, bahkan jika ada beberapa tembakan Jining Xuang, seperti Yang Bin, Wang Chuan, dan Zhou Wao, mereka jauh dari mendorong kartu hall-nya. Ye Chen tidak bisa membayangkan berapa banyak rahasia tabu yang dimiliki Jining Xuang, dan bahkan lebih bisa dibayangkan bahwa dia tidak bisa menahannya sampai akhir. Namun, ia masih akan bertarung, apakah untuk kemuliaan Zhongmen, atau untuk memotong cinta masa lalu, tetapi sebab dan akibat ini, ia akan mengakhiri akhir yang sempurna dengan pertempuran besok. Di luar paviliun Wang Yue, Yang Ding Tian dan yang lainnya sedang duduk bersama, tapi tidak ada yang mengganggu Ye Chen. Zhou Wao dan Hua Yun memiliki kekuatan yang sama. Bahkan Zhou Wao hanya mendukung 3 putaran di tangan Xuan Ling. Aku tidak tahu apakah Ye Chen dapat mendukung beberapa putaran besok. Ada sedikit kekhawatiran. Saya pribadi menyarankan agar Anda tidak membiarkannya bertarung. Chu Linger mengerang. Jiwa tubuh misterius sudah di tingkat level. Jika serangan rahasia jiwa dilepaskan, Ye Chen mungkin akan berada di tempat tersesat. Aku setuju juga. Da Chuan mencubit janggutnya, itu hampir menindas pertarungan dengan Hua Yun, belum lagi tubuh misterius yang lebih kuat dari Hua Yun. Aku setuju juga. Angin, yang selalu tenang, juga berbicara. Sister Cusuan, bagaimana dengan Anda? Yang Ding Tian membekukan janggutnya dan memandang Cusuaner yang telah diam. Sebagai Master Ye Chen, maksud Anda mungkin yang paling penting baginya. Aku tidak akan menghentikannya untuk menghadapi Jining Xuang, bisik Cusuaner, dan kata-katanya cukup berarti. Mungkin, ia melanjutkan sampai 3 kontes besar, dan yang ingin dikalahkannya adalah Jining Xuang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang diam dan berpikir. Tubuh misterius, legenda yang tak terkalahkan, adalah mantan kekasih Ye Chen. Ketika mereka mendengar rahasia ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Mungkin, dalam hati Ye Chen, ditinggalkan oleh Zhongmen bukan yang paling menyakitkan. Tak terlupakan ditinggalkan oleh kekasihnya. Dalam pandangan mereka, kemampuan Ye Chen untuk pergi ke hari ini untuk mendukungnya mungkin rasa sakit yang tak terlupakan. Hai, semua orang melirik loteng dan menghela nafas. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di istana bawah tanah Sekte Zheng yang remang-remang, Cheng Kun berdiri tegak, dengan tatapan suram. Di depannya berdiri 2 orang berbaju hitam, seorang lelaki parubaya dan lelaki tua. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, tetapi hal yang sama adalah mereka terlihat bodoh. Mata mereka kosong, dan tidak ada fluktuasi emosional di wajah mereka, seperti mayat. Rata-rata, saudaraku, maukah kamu segera menggunakan yin-yin? Di belakangnya, seorang penatua Zheng Yangzong menatap Cheng Kun dengan ragu. Beberapa orang harus mati jika mereka mengutuknya. Cheng Kun berkata dengan dingin, silakan dan bersiaplah. Aku ingin membuat orang-orang Heng Yue kembali. Paviliun Wang Yue sangat sunyi, dan tidak ada lelaki tua seperti itu dari Zuge untuk berkeliaran larut malam. Ye Chen duduk dengan tenang di atas futon. Cedera hari ini untuk duel Hua Yun juga telah pulih, napasnya sekali lagi pulih ke keadaan puncaknya, duduk dengan mata tertutup, sebuah gambaran dalam benaknya, semua jenis metode rahasia terjalin dan dikuasai olehnya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Hari berikutnya, sebelum cahaya merah pertama muncul di timur, Yang Ding Tian siap untuk pergi keluar loteng. Mencicit, pintu terbuka dan Ye Chen berjalan perlahan. Hari ini, dia sedikit berbeda, bukan hanya jubah baru, tetapi juga temperamennya. Saat ini, alih-alih menjadi pemimpin di masa-masa biasa, ia menjadi tenang dan terkendali, dengan mata gelap, tidak ada ombak di sumur kuno, dan tidak ada lagi napas biarawan yang terungkap, seperti halnya orang biasa. Lakukan yang terbaik. Yang Ding Tian tersenyum dan menepuk pundak Ye Chen dengan lembut. Aku akan melakukan yang terbaik.
Ye Chen tersenyum arogan. Turun. Yang Dingtian melangkah maju, Feng Wujin dan Dao Xuan mengikuti mereka, tetapi Chu Xuaner jatuh ke ujung, dan pergi berdampingan dengan Ye Chen. Tuan, hari ini kamu tidak akan menghentikanku untuk mengambil bagian dalam pertarungan. Saat dia berjalan, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Chu Xuaner. Tidak, Chu Xuaner tidak pergi menemui Ye Chen. Lian Bu tidak lambat atau lambat, tapi dia tersenyum. Lakukan yang terbaik, apakah kamu menang atau kalah hari ini, kamu akan menjadi murid magang yang terbaik. Chapter 239. Satu demi satu, ada bayangan datang satu demi satu. Hari ini adalah hegemoni terakhir dari 3 turnamen, setelah pertempuran ini, 3 turnamen akan benar-benar berakhir. Dalam ketiadaan, ruang sedikit terdistorsi, dan Dong Huang terlalu khawatir bahwa kali ini mereka jelas lebih awal dari beberapa hari sebelumnya. Seperti pada hari-hari sebelumnya, Dong Huang Taixin mengeluarkan kursi batu giok, lalu duduk malas dengan matanya, tangan di dagunya, dan melihat sosok pribadi di bawah. Tuan Suci, ini saatnya bagi tubuh misterius untuk menembak lagi. Kali ini Anda dan saya tidak akan berhenti berjudi. Fuya memandang Dong Huang Taixin sambil tersenyum. Dapat mendukung beberapa putaran di tangan roh mistik. 3. Dong Huang duduk malas di kursi awan, dan mendirikan 3 jari batu giok sesuka hati. Kebetulan sekali, kali ini aku berpikir sama denganmu. Aku bertaruh Ye Chen bisa bertahan 10 putaran dengan kehidupan 800 tahun. Tanpa diduga, Xuan Chen di sampingnya mengatakan sesuatu dengan tiba-tiba, membiarkan Kaisar Timur Taixin dan Fuya menjungkirkan kepala mereka. Aku bertaruh untukmu. Dong Huang tersenyum dengan tulus, kamu menang, aku membiarkanmu pergi, kamu kalah, dan tinggal di Dacu selama 800 tahun. Orang-orang Heng Yuezong ada di sini. Ketika ketiganya berbicara, tempat di bawah menjadi sangat ramai. Di pintu masuk, Yang Dingtian perlahan-lahan masuk dengan orang-orang Heng Yuezong. Jelas, Ye Chen, yang berjalan pada akhirnya, menjadi fokus perhatian semua orang. Kuartet melihat matanya berbeda, dengan kegembiraan dan cemoohan, seperti Sekte Zhengyang. Itu adalah mata yang sangat jahat. Kamu bilang Ye Chen dapat mendukung Jining Suang untuk beberapa putaran. Perang belum dimulai, dan Si sudah mulai membahas masalah ini. Yang Bin dan Wang Chuan berada dalam 1 putaran. Zhou Ao dikalahkan dalam 3 putaran. Ye Chen bisa mengalahkan Hua Yun dan setidaknya 3, tetapi paling banyak 5, ini harus menjadi batasnya. Biou, bagaimana menurutmu? Pria tua dari Zuge itu merosot dan duduk di kursinya, dan tidak bisa tidak melirik Biou dengan mata terpejam. 3 putaran. Bikau tidak membuka matanya, masih bermeditasi dengan mata terpejam. Mungkin aku bisa selamat dari 3 putaran, mungkin. Tawa yang jelas terdengar, Sangguan Yuer duduk, dan kemudian dia masih tersenyum pada Biou. Sister Biou, aku tidak keberatan duduk di sini ayo. Main-main, duduk saja. Bi Anda mencubit hidung Sangguan Yuer. Tidak hanya Sangguan Yuer datang, tetapi bahkan Situ Jin dari Sambo dan rumah Situ datang. Pertama, mereka memberi hormat kepada orang tua di Zuge, dan kemudian mereka menemukan masing-masing dan duduk. Ketika semua orang memasuki pengadilan, Cheng Kun duduk di kursi tinggi, tetapi wajahnya umumnya tidak jelek. Segera, murid sejati Zheng Yangzong juga datang. Kepala tubuh misterius Jining Suang secara alami terlihat, tetapi hanya 9 dari 9 kisah nyata Zheng Yangzong datang. Adapun 3 lainnya, aku khawatir mereka masih di tempat tidur berbaring di sana. Bunuh Ye Chen. Tepat ketika Jining Suang duduk, kata-kata Cheng Kun masuk ke dalam benaknya. Bunuh Ye Chen. Perintah ini, Cheng Kun sudah memberitahu Jining Suang tadi malam, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, Cheng Kun masih tidak bisa membantu tetapi mengatakannya lagi, yang menunjukkan betapa tak tertahankannya dia atas pembunuhan Ye Chen. Jining Suang tidak bereaksi sama sekali atas perintah Cheng Kun, dan tetap tak bergerak seperti patung es. Di sini, Wu Changqing telah naik panggung, Zheng Yangzong, Jining Suang dan Heng Yuezong Ye Chen, datang ke pertikaian. Ketika datang ke Ye Chen, Wu Changqing tidak lupa melirik Ye Chen dengan kejam. Jika bukan Ye Chen, dia tidak akan ditegur, dan dia tidak akan kehilangan status terhormatnya. Setelah hari ini, dia tidak akan lagi menjadi penegak hukum Zheng Yangzong kursi pertama kuil. Baginya, tidak ada yang lebih buruk dari ini. Segera, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Jining Suang, yang masih duduk di kursi pada saat terakhir, sudah berada di atas panggung saat ini. Pakaian putihnya suci dan bersih, otomatis tanpa angin. Tidak ada jejak masing-masing diwarnai dengan Shen Hua yang cantik. Dia secantik sebelumnya, dan kemanapun dia pergi, dia telah menarik banyak perhatian, sama seperti peri dari 9 surga. Di sisi lain, Ye Chen sudah berdiri, tapi bukannya segera naik ke atas panggung, dia sedikit berbalik dan menatap Chu Xuaner dengan tenang. Lakukan yang terbaik, Chu Xuaner berbisik sambil tersenyum. Tanpa diduga, Ye Chen, yang masih beberapa saat yang lalu, mengambil langkah ke depan, memegangi pipi Chu Xuaner dengan kedua tangan, dan kemudian mencium Chu Xuaner dengan cukup agresif. Dalam adegan ini,
Mata para penonton diluruskan, dan mulut terbuka mereka semua berbentuk O. Penonton terdiam karena tindakan Ye Chen. Terlebih lagi, dia menyerahkan cangkir teh ke mulutnya dan menetap di sana. Sialan, setelah semua, peluit melolong memecah keheningan adegan, dan para pendengar yang diam langsung menjadi seperti ledakan, dan suara percakapan terus membentuk gelombang. Bagaimana situasinya? Mentoring. Keberanian anak itu juga digemukkan, dan dia akan menikah dengan publik. Jika itu melanggar hukum, Heng Yue memiliki lebih banyak bakat. Dalam perdebatan, Ye Chen akhirnya melepaskan Chu Xuaner, hatinya berdetak terus-menerus. Tuan, maafkan kesombongan para murid. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berbalik tiba-tiba, dan melangkah ke atas panggung. Di belakangnya, Chu Xuaner, yang dicium di depan umum olehnya, masih dalam keadaan sedih. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa muridnya begitu sombong dan berani menciumnya di depan begitu banyak orang? Untuk sementara waktu, pipi Chu Xuaner muncul dengan kemerahan pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu sangat menarik. Dia adalah gadis batu giok Heng Yue, yang telah dicium oleh seorang pria. Rao berusia hampir 100 tahun. Sudah. Aduh, haruskah aku memanggil keponakan gurunya? Atau haruskah dia memanggil kakak iparnya? Chu Linger cemberut penuh arti. Berlama-lama, Chu Xuaner, yang bereaksi, menatap Chu Linger dengan serius, dan pipinya menjadi panas seketika. Di masa depan, aku tidak bisa menyebutnya Si Shi. Aku mengubah namaku menjadi Paman Si. Selain itu, si Tunan memandang Namong Yue dengan sungguh-sungguh. Kau tangkap aku. Aku sangat malu atau marah. Chu Xuaner segera mengangkat tangan gioknya dan menamparkan si Tunan dengan tamparan. Lalu dia menatap Ye Chen dengan tegas. Lihat bagaimana aku bisa mengepakmu ketika aku kembali. Chu Xuaner membenci. Berani menjadi saudara perempuan di depan umum, apakah anak ini tidak ingin bertahan? Di samping, seorang cuanyou yang besar berbisik. Begitu komentar ini keluar, Chu Xuaner memegang tangannya erat-erat. Dia hanya khawatir tentang rasa malu dan benar-benar mengabaikan arti tindakan nakal Ye Chen. Apakah itu karena dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan? Untuk sesaat, rasa malu dari mata Chu Xuaner yang indah tiba-tiba menghilang, tetapi sebagai balasannya dia penuh dengan kekhawatiran. Chapter 240. Di atas panggung, Ye Chen berdiri sedikit, dan jauh dari lawannya Jining Suang. Keduanya acuh tak acuh, dan mata mereka terhuyung-huyung, tetapi mereka berdua melihat jejak fluktuasi emosional di mata mereka. Ini hanya 3 bulan, tetapi sepertinya jika mereka telah meninggal, mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan berada di medan perang. Bertemu. Inilah sebab dan akibat yang terkutuk, di mana dua orang yang pernah saling mencintai akan bertemu di sini. Keduanya saling berhadapan, mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang berbicara lama, yang menyebabkan penonton kuartet tersandung untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka kamu masih bisa berlatih. Bagaimanapun juga, Jining Suang Yukou sedikit membuka, mengungkapkan beberapa kata, meskipun acuh tak acuh, itu terdengar seperti suara alami. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dalam 3 perbandingan besar. Aku tidak menyangka kamu menjadi tubuh misterius, Ye Chen berkata, nadanya juga acuh tak acuh, matanya halus, dan dia tidak memiliki kegembiraan atau kekhawatiran. Ini, situasi ini, keduanya berbicara, dan banyak orang yang terkejut, apakah mereka tidak saling kenal sebelumnya? Omong kosong, Ye Chen sebelumnya dari sekolah Zhengyang, aneh tidak mengenalnya. Mereka dulu, kekasih. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya dengan santai. Hah. Begitu kata ini keluar, seteguk alkohol baru saja dituangkan ke orang tua itu oleh Zuge yang menyemprotkan wajah pada Sang Guanbo. Brengsek, apakah ini masih terjadi? Orang tua Zuge itu jelas terkejut. Ini adalah hal yang aneh. Si Tu Jin dan Sang Guanbo juga terlihat terkejut, terutama Sang Guanbo, karena dia sangat terkejut sehingga dia jelas lupa bahwa dia hanya menyemprot wajahnya dengan minuman. Mereka dulunya kekasih. Wajah Biyu juga menjadi luar biasa. Jika seseorang tidak mengatakan itu, dia masih dalam kegelapan. Salah satu yang paling ditakuti dan paling menakjubkan ternyata menjadi kekasih. Tidak heran, dibandingkan dengan Biyu, Sang Guanyuer mengerutkan bibirnya, dan 2 tangan batu giok terus merobek tanduknya, dan bergumam, mereka benar-benar baik. Mereka dulu kekasih. Singkatnya, itu tampaknya memiliki sayap dan menyebar ke seluruh penonton, dan langsung membuatnya tampak seperti ledakan. Tidak perlu mengatakan orang-orang dari Sekte Zhengyang dan Heng Yesong. Mereka sudah mengetahuinya, tetapi ketika King Yun Zonggong Sun Zi mendengar mereka, penampilannya luar biasa, dan keluarga budidaya lainnya yang datang untuk menonton perang tidak sedikit. Lebih aneh dari satu. Fuya, apakah kamu tahu ini sebelumnya? Dalam ketiadaan, jelas bahwa Dong Huang Taixin juga sedikit terkejut, menggosok alisnya dengan keras. Lihat saja ekspresiku. Wajah Fuya menghela nafas. Keturunan Dacu Xuanzong sangat berbakat. Aku terkejut bahwa dunia ini sangat besar dan ada begitu banyak orang. Ya, ini seperti bermain-main. Baiklah, belum
Banyak orang di sini dan di bawah ini memiliki tampilan yang agresif. Tidak heran mereka begitu, karena rahasia ini agak tidak masuk akal. Legenda Xuanling yang tak terkalahkan dan kuda hitam terbesar dalam 3 perbandingan besar pernah menjadi kekasih, dan tidak ada yang bisa memikirkannya. Yah, mereka berdua tidak punya itu, apa? Seseorang berbisik setelah terkejut. Begitu komentar ini keluar, mata semua orang menjadi cerah, dan perdebatan kembali, sehingga berapa banyak orang yang peduli tentang kemenangan dan kekalahan dari 2 orang, tampaknya masalah ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Saat ini, sudah banyak orang melihat Jining Xuang di atas panggung dengan mata cerah ke atas dan ke bawah, seolah-olah untuk melihat apakah tubuh Xuanling masih merupakan tubuh sebenarnya dari gadis batu giok. Diam. Di pertemuan itu, suara-suara pertemuan itu kewalahan, wajah Cheng Kun membiru, dia melangkah dengan kuat, dan menghentikan semua pertengkaran dengan teriakan nyaring. Kata-katanya mengerikan, dan dia juga tahu betapa buruknya kalimat ini. Jika ada barang yang takut dengan kekacauan dunia keluar dan membuat desas-desus, gambar perawan di tubuh roh Zheng Yang Sun Xuan akan hancur. Keke, terlihat pemikiran yang cermat, banyak orang batuk. Zheng Yang Sovereign telah berbicara, sehingga mata semua orang sekali lagi berada di medan perang. Di atas panggung, setelah percakapan pucat antara keduanya, Jining Xuang memimpin untuk memecah keheningan, teruskan. Kamu bukan lawanku, kamu masih bangga seperti yang aku ingat, kata Ye Chen ringan. Kamu dan aku tidak memiliki diri yang sama saat itu, mengapa kamu begitu? Jining Xuang tampak acuh tak acuh, tanpa kata-kata emosi. Kami adalah penyebab pada saat itu, dan kami adalah hasilnya hari ini. Dalam pertempuran ini, kami tidak akan meminta keberhasilan atau kegagalan, tetapi hanya sebab dan akibat. Hai, mengenai kata-kata Ye Chen, Jining Xuang hanya menghela nafas, lalu berbalik dan mengeluarkan satu hal, tidak perlu dikatakan, itu masih Sukin. Dan Ye Chen juga mengorbankan radon bawaan, dan baju besi radon menutupi seluruh tubuh. Tidak hanya itu, radon bawaan juga berjalan di dalam tubuh, menutupi meridian dan tulang seluruh tubuh, menutupi jiwa, dan bahkan setiap tetes darah. Semua terbungkus. Ini adalah pertahanan seluruh tubuh, karena dia tahu kekuatan suara piano Jining Xuang. Zhou Ao tidak bisa menghentikannya karena dia hanya mencegah penampilan dan bagian dalam, jadi dia akan ditembus oleh suara piano yang tak terlihat. Imperialisme radon disebut adalah kebenaran, bahkan jika baju besi radon di permukaan rusak, sulit untuk menghancurkan pertahanan radon dalam. Dalam hal ini, Ye Chen tahu betul bahwa dia telah benar-benar mempelajari suara piano Jining Xuang. Segera, Jining Xuang berfluktuasi string, dan suara-suara Jiu Jiuxianku segera terdengar, menenangkan pikiran, seperti suara tanpa suara, mereka bisa menghilangkan kekenyalan mereka. Namun, riak suara piano yang tak terlihat, berpusat pada Jining Xuang, tersebar di sekitar. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau naga emas dengan tanda berbentuk naga di atasnya, jika tidak ada pedang yang terlihat, gas pisau dan pedang Mang muncul. Tiba-tiba, dia mengambil langkah pertama melawan riak-riak piano. Dalam wajah asli Jining Xuang, Ye Chen merasakan kekuatan Jining Xuang. Hanya suara piano yang membuatnya merasa tertekan. Tanpa baju zirah bawaan dan radon tak terlihat dalam, akan sulit baginya untuk memblokir piano Jining Xuang. Segera, riak suara piano menembus armor radon bawaannya, tetapi sulit untuk mematahkan pertahanan radon dalam dirinya. Kemudian, Ye Chen mengambil langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Pound, pound, pada setiap langkah, baju besi radon di permukaan tubuhnya retak oleh riak suara piano, tapi Ye Chen masih berjalan menuju Jining Xuang selangkah demi selangkah, penampilannya halus, langkahnya stabil, punggungnya kuat, kakinya kuat, dan ia berdiri seperti monumen batu. Ini, bagaimana situasinya? Para penonton mendengar suara yang mengejutkan lagi. Ye Chen mengabaikan serangan suara piano itu. Bagaimana kamu bisa mengabaikannya dan gagal melihat armor radon padanya terus-menerus rusak? Tapi dia begitu, Ye Chen juga cukup sombong. Bahkan Zhou Ao tidak bisa mengambil 2 langkah. Dia bahkan mengambil selusin langkah, dan melihat postur, tidak ada tekanan sama sekali. Suara Qin Yin tampaknya memiliki sedikit efek padanya. Petik 2, Yi Qiyu tidak terlihat. Ini, bagaimana ini mungkin? Yang paling bersemangat di tempat kejadian adalah Zhou Ao, melihat panggung dengan tidak percaya. Anda juga bawaan, dan orang-orang bawaan, jadi jarak ini sangat besar. Selain itu, ki bawaan Anda masih asli, dan tidak ada orang luar yang memainkannya secara maksimal. Jelas, Jining Xuang di medan perang juga menemukan ini. Tangan gioknya menjentikkan, jumlah trek berubah seketika, dan trek menjadi seketika. Riak suara piano yang tak terlihat membawa udara pedang yang tak terlihat. Chapter 241. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao, yang kanan dan kiri satu sama lain, dan kemudian melambai sangat dekat, membentuk susunan pedang defensif. Pound pound pound. Tiba-tiba, energi pedang Qin Yin terus menghantam arai pedang defensif Ye Chen, memusnahkan bunga api yang berkilauan.
Meskipun gas pedang Qin Yin tidak terlihat, kekuatannya kuat dan tidak menyerah 3 napas. Arai pedang pertahanan Ye Chen sebuah celah muncul. Setelah semua, pada detik kelima, formasi pedang defensif Ye Chen runtuh di tempat. Untuk pertama kalinya, formasi pedang defensifnya dilanggar dari depan. Giok Jiningsuang menjentikkan, suara piano dan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk Jianmang yang kuat dan tak tertandingi, dan dia menyerang Jianmang 3 warna Zhou Ao dari depan dengan serangan yang kuat. Dia menembus udara dan langsung menuju Ye Chen. Shot datang. Mata Ye Chen cepat, dan pedang Cixiao langsung diganti dengan Epian Tian, dan kemudian berdiri di depannya. Pound! Pedang Mang 3 warna menghantam pedang Tianyi, membuat suara tabrakan logam dan memusnahkan bunga api. Pedang Tianjian berdengung sebentar, tapi itu sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh Mang pedang 3 warna, tapi dia begitu. Ye Chen juga mati rasa oleh guncangan lengannya, dan tubuhnya penuh darah. Pedang itu, dalam kehampaan, Fuya mencubit jenggotnya dan menatap pedang Tianyi di tangan Ye Chen. Setelah memikirkannya, dia tidak yakin, dan kemudian melihat ke sisi Dong Huang Taixin, berharap jawaban positif dapat diperoleh dari mulutnya. Kamu tidak salah, bisik Dong Huang Taixin, itu epi pria itu. Begitulah, Fuya tahu, dan ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan berkedip di matanya. Pound! Saat keduanya berbicara, Ye Chen di bawah terkejut lagi oleh rumah-rumah pedang 3 warna. Giliranku, Ye Chen menggeram, lalu memegang pisau emas, bergegas menuju Jiningsuang sepanjang jalan seperti angin, dan bergerak maju melawan suara piano. Armor gas bawaan dipukuli dan dipatahkan, setelah itu, jaraknya 5 kaki dari Jiningsuang. Tempat luar, pada titik ini, Ye Chen tiba-tiba melangkah keluar, lalu berbalik dan melompat, beringsut, memegang pisau emas di kedua tangan, berjuang untuk membelah Huasan. 8 potongan liar. Segera, sebuah pedang Mang emas setinggi 5 kaki muncul seketika, dan pedang Mang itu sangat sombong, ia memiliki kemampuan untuk membelah gunung, pedang itu kokoh, dan ia cemburu. 8 luka sunyi dari suku iblis. Dong Huang di tengah ketiadaan tidak bisa menahan diri untuk duduk diam, dan ada riak di mata yang indah. Bocah ini telah menyembunyikan metode rahasia semacam itu. Itu bisa membuatnya semua kagum, apalagi di bawah. Terlepas dari beberapa orang, tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Ye Chen masih menyembunyikan pedang yang begitu mendominasi. Di mimbar lagi, Jiningsuang menatap pisau emas Ling Tian, sedikit mengernyit, segera memetik senar, suara berkumpul, dan struktur diperkuat lagi. Buka untukku, Ye Chen minum, dan membelah kepala Jiningsuang. Dia telah melihat misteri metode rahasia suara piano Jiningsuang, dia mengondensasi potensi yang tidak terlihat dengan suara piano. Jiningsuang diselimuti potensi ini, hanya dengan menghancurkan potensi ini, mungkin untuk melanjutkan pertempuran berikutnya. Ternyata dia benar, karena Jiningsuang sudah bermain piano dengan cepat untuk memperkuat pertahanan. Pound! Segera, suara tabrakan logam terdengar dan Ye Chen terguncang ke belakang, merasa seperti mereka membelah piring baja keras. Banyak orang melihat petunjuk itu, Jiningsuang tidak memiliki apapun di atas kepalanya, tetapi luka sombong Ye Chen disambut dengan hambatan yang kuat. Jelas, ada misteri di langit. Ayo lagi, Ye Chen minum lagi, dan kemudian pedang itu menyala lagi. Pound! Kali ini, itu adalah suara tabrakan logam lagi, itu keras, terlalu sombong, dan itu adalah platform pertempuran yang keras, yang memecahkan celah. Bawa saya, tanpa membelah potensi, Ye Chen melemparkan pedang emas untuk ketiga kalinya, dan Bahuang memotongnya dengan kuat. Kali ini, potensi tak terlihat yang menyelimuti Jiningsuang ditebas olehnya, dan suara piano yang mengerikan seperti riak-riak mata air tampak agak frustrasi, dan apa yang disebut suara piano juga menurun drastis dalam sekejap. Klik, pedang emas di tangan Ye Chen tampaknya tidak mampu menahan kekuatan teror dari 8 tebasan liar, dan itu meledak di tempat. Pada saat yang sama, Ye Chen memalingkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao, dan mengisinya dengan energi vital. Energi pedang yang meluap sempurna menyatu. Dia seperti angin, hampir tanpa bayangan, dan pedang di tangannya meniup dan menembus udara. Petir dan kilat lenyap dan kekuatannya tak tertandingi. Feng Shenjue, kuartet itu terkejut lagi, bahkan Feng Shenjue milik Ni Feng. Saat ini, Yang Dingtian memandang Ni Feng satu demi satu. Ni Feng juga melihat platform pertempuran. Kedua model itu sedikit melirik. Ada keraguan dan keajaiban di matanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan hanya mengucapkan 5 kata, aku tidak mengajarkannya. Terdengar desis pedang dari peron. Jiningsuang terpaksa bangun, dan menjentikkan tangannya untuk mengambil sukin, dan kemudian berjinjit ke tanah dan menyusut ke belakang, posturnya sangat misterius. Tapi dia sangat sulit untuk melarikan diri dari pedang Ye Chen. Tidak ada pedang, ada seberkas benang polos jatuh di platform pertempuran. Lihatlah lebih dekat, ini adalah benang polos yang menutupi pipi Jiningsuang. Saat benang polos jatuh, wajah Jiningsuang yang tiada taranya terbuka,
tapi wajah yang tiada taranya itu di atasnya, ada tanda pedang dangkal. Sebenarnya, itu melukai tubuh misterius. Semua orang terkejut melihat tanda pedang dangkal di pipi Jining Xuang. Bagaimana agar mereka tidak kaget sejak perang, Jining Xuang, tubuh roh misterius, telah mengalahkan 3 legenda sejati dengan piano utama, dan sekarang misteri itu tidak hanya rusak, tetapi juga terluka oleh pedang Ye Chen. Tuan Suci, 3 putaran. Dalam ketiadaan, Xuan Chen menatap Dong Huang Taixin sambil tersenyum. Aku melihatnya, kata Dong Huang dalam suasana hati yang buruk, aku tidak berharap bahwa aku bahkan akan berpaling, tetapi tidakkah kamu terlalu bahagia, bisakah dia selamat dari 10 putaran dan mengatakan 2 lagi? Hah? Saat keduanya berbicara, Ye Chen menyemburkan darah di bawahnya. 1 detik sebelum Jining Xuang hendak ditusuk, ia dihantam oleh kekuatan misterius tubuh Jining Xuang. Karena kekuatan misterius itulah ia menyimpang dari lintasannya, hanya menyisakan sedikit sentuhan di pipi Jining Xuang. Tanda pedang dangkal. Tapi, tentu saja, ketika melihat Jining Xuang, matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit. Karena dia melihat ada darah di tanda pedang dangkal di pipi Jining Xuang, tapi tak lama kemudian darah yang meluap mulai mengalir mundur, dari mana asalnya dan kemana itu kembali, dan tanda pedang itu sepenuhnya dipulihkan dalam satu nafas. Ketahanan horor yang baik, hati Ye Chen tertegun, ketahanan Jining Xuang sudah disebut jahat. Kamu benar-benar bukan Ye Chen tahun itu. Jining Xuang menatap Ye Chen dengan tenang, momentumnya meningkat dengan cepat, dan dia dikelilingi oleh Shenhua yang suci, seperti burung murai yang sempurna. Kamu sama, Ye Chen berkata dengan ringan, lalu mundur dengan tajam, dan kemudian membelah pedang dengan tajam ke sisi miring, karena Jining Xuang, yang tidak jauh pada saat terakhir, sudah muncul di tubuhnya. Selain itu, dibandingkan dengan teknik terlarang teleportasi, Ye Chen hanya merasa dingin dan lurus. Jika dia tidak melihatnya terlebih dahulu, dia akan terkena pukulan keras sekarang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.